Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi materi kimia. Hari ini adalah tentang sifat-sifat periodik unsur. Sebagai referensi, kalian bisa membaca di buku paket halaman 49 sampai 53. Ya baik, ada beberapa sifat periodik yang bisa disimpulkan dari tabel periodik unsur. Sebelumnya kita sudah belajar tentang tabel periodik unsur ya. Di situ ada periode yang baris ke samping dan golongan yang kolom ke bawah. Nah, kesimpulan sifat unit pertama adalah yang namanya jari-jari atom. Jari-jari atom artinya adalah jarak dari inti atom hingga kulit terluar. Kalau seperti bola itu ya jari-jari bola gitu ya. Jadi karena atom kan kayak bola tuh. Nah, dari kesimpulannya adalah dari atas ke bawah dalam satu golongan, jari-jari atom semakin besar, sedangkan dari kiri ke kanan dalam satu periode, jari-jari atom semakin kecil. Nih ya kesimpulannya ya. Yang kedua, energi ionisasi, yaitu besarnya energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas. Kesimpulan sifatnya adalah dari atas ke bawah dalam satu golongan, energi ionisasi semakin kecil, sedangkan dari kiri ke kanan dalam satu periode, energi ionisasi cenderung semakin besar. Yang ketiga ada namanya afinitas elektron, yaitu energi yang menyertai penambahan satu elektron pada satu atom netral dalam wujud gas sehingga membentuk ion bermuatan -1. Nah, dari atas ke bawah dalam satu golongan ya, afinitas elektron cenderung berkurang atau makin kecil. Sedangkan dari kiri ke kanan dalam satu periode, afinitas elektron semakin bertambah. Nah, ada kecualinya, ini sifat yang perkecualian. Unsur alkali tanah dan gas mulia. Alkali tanah itu yang kolom kedua, gas mulia itu kolom paling belakang terakhir ya. Semua unsur golongan utama atau golongan A mempunyai afinitas elektron bernilai negatif ya. Nah, golongan 7A itu dari belakang nomor 2 mempunyai afinitas elektron yang terbesar ya. Mempunyai afinitas elektron yang terbesar. Yang keempat, keelektronegatifan, yaitu suatu bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur menarik elektron dari pihaknya sendiri ya dalam suatu ikatan kimia. Dalam ikatan kimia itu sebenarnya adalah ada unsur yang menarik elektron temannya ya sehingga menjadi ikatan ya. Nah, dari atas ke bawah dalam satu golongan, keelektronegatifan cenderung berkurang, sedangkan dari kiri ke kanan satu periode, keelektronegatifan cenderung bertambah. Yang kelima ada sifat logam dan non-logam. Sifat logam disebut juga keelektropositifan ya. Yakni kecenderungan melepas elektron membentuk ion positif. Nah, sebaliknya sifat non-logam adalah kecenderungan membentuk ion negatif. Nah, kesimpulannya dari atas ke bawah dalam satu golongan, sifat logam semakin bertambah, non-logam semakin berkurang. Nah, dari kiri ke kanan ya, satu periode sifat logamnya berkurang, sifat non-logamnya bertambah. Yang terakhir adalah tentang keelektronegatifan ya. Terakhir kereaktifan nomor 6, yaitu kecenderungan suatu unsur melepas atau menarik elektron. Ya, jadi kalau yang reaktif itu mudah bereaksi ya, itu namanya reaktif. Nah, logam golongan 1A adalah logam yang paling reaktif, mudah bereaksi, mudah sekali bereaksi. Non-logam golongan 7A, non-logam yang paling reaktif. Nah, jadi begitu ya. Nah, dari kiri ke kanan, ini mula-mula kereaktifan menurun, kemudian bertambah lagi hingga golongan 7A. Jadi dari kiri ke kanan, mula-mula tinggi, turun, naik lagi gitu ya. Nah, golongan 8A golongan yang paling tidak reaktif. Ya baik, ini materinya hanya saja, nanti lebih lengkapnya, lebih jelasnya silakan dibaca di buku paket halaman
49 sampai 53. Ya, tugas hari ini jangan lupa ada tugasnya ya. Di halaman 54 nomor 13 tapi ada ABCD. Jangan lupa digambar dulu, ada gambar di situ, disalin gambarnya. Kemudian soalnya ditulis dan langsung dijawab. Jadi A tulis soalnya, langsung jawabannya. Ya, baik, terima kasih, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan semua bisa memahami ya. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.